Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnis bawang goreng. Oh, ini bawangnya baru datang apa gimana nih, Pak? Ini baru datang, Mas. Berapa banyak ini biasanya? Ini kemarin datang kita 2 ton 1 kintal. Oh, ton 1 kintal. 2 hari kemarin. Habisnya berapa banyak biasanya? Ini hari ini nanti habis, nanti datang lagi baru. Datang baru lagi ya. Coba kita lihat. Karena ini kan mau puasa, Mas, jadi kita produksinya banyak banget. Banyak banget. Sehari hampir 2 ton. Bawangnya jenisnya bawang apa nih, Mbak? Ini dari Tawangmangu, terus yang ini dari Cepogo, satu lagi dari Brebes, tapi udah pada dibawa yang upas, Mas. Iya. Jadi ini ibu-ibunya tinggal bawa-bawa aja? Iya, ibu-ibunya tinggal bawa pulang, nanti bawa ke sini udah dalam bentuk potongan. Ini tinggal goreng gitu. Jadi sambil kerja rumah tangga, sambil bantu ini juga? Iya, Mas. Lumayan kalau rame kayak gini, mereka itu pendapatannya 1 minggu itu bisa lebih dari 1 juta. Dari upas bawang aja. Banyak bermanfaat berarti? Iya, alhamdulillah. Nah, ini abis ini dibawa ke? Bawa pulang, Mas. Bawa pulang ya? Iya, bawa pulang. Ditimbang dulu atau gimana biasanya, Mbak? Kita kalau dari supplier itu udah ditimbang 25 kilo, Mas. Oh, ini dari karungnya ini? Iya, udah 25 kilo. Nah, dari sini kita tahapannya habis ini biasanya dicuci dulu? Dicuci dulu, Mas. Oh, dibuka dulu ya. Pak, lihat kualitas bawangnya seperti apa ya? Ini yang dari Tawangmangu, Mas. Jadi warnanya itu agak kuning, nggak merah. Iya. Yang ini yang cita rasanya manis. Kalau yang gurih itu yang Brebes. Ya, ini kan dicuci dulu karena ini kan penuh dengan masih banyak tanah-tanahnya toh. Kita cuci dulu, baru nanti dikupas. Ini udah berapa lama usahanya berjalan? Dari 2014, Mas. Dulunya itu coba-coba, Mas. Dari dulu itu usaha saya bukan hanya bawang goreng. Saya bikin sambal pecel, bikin galantin, bikin bawang goreng. Nah, ternyata yang jalan dan banyak peminatnya itu bawang goreng. Karena mungkin bawang goreng saya itu kan pertama asli, terus tanpa tepung, terus diprosesnya itu masih manual, Mas. Jadi cita rasanya kan masih kayak bawang bikinan rumahan gitu loh, Mas. Tidak pakai mesin karena kita prosesnya itu semua masih manual, dari mulai ngupas, motong itu semua masih manual dikerjakan sama ibu-ibu rumah tangga di sekitar rumah saya begitu. Kita cuci dulu ya ini ya. Iya. Ini tuh kalau di stok itu langsung habis berapa lama atau dulu atau gimana biasanya? Apa ya? Yang matang atau ini yang mentah? Mentah itu juga bisa di stok, Mas. Jadi setiap hari harus ganti. Kalau di stok nanti dia bakal cepat busuk. Iya. Dia harus selalu fresh berarti ya? Iya. Berapa hari berarti stoknya biasanya? Paling lama? Setiap hari ganti. Setiap hari ganti? Iya, nanti ini datang lagi, Mas. Nanti datang lagi? Iya. Ini nggak dikasih garam atau apa enggak ya? Enggak, ini cuma dicuci biasa biar tanahnya hilang aja, Mas. Tanahnya hilang sama nanti basah, enak Kupasnya enak. Berapa kali sih yang biasanya? Nanti 2 kali. Ya, pokoknya sampai tanah itu bening. Airnya udah bening. Nah, ini udah ya, udah bening ya, Pak ya. Sebelum memulai usaha bawang goreng dulu, aktivitas atau kegiatannya apa? Dulu saya jadi pembantu di Jakarta sana, bawa anak saya yang kecil itu, terus anak saya yang nomor 1 itu kan di sini jarang masuk sekolah, Mas, karena anak saya kan istimewa. Anak saya tunarungu tunawicara, jadi saya berpikir di Jakarta sebenarnya enak dulu, Mas. Tahun itu saya gaji udah 2 juta bersih ngajak anak saya, tapi kalau saya tidak balik ke Solo kan anak saya yang pertama itu pendidikannya kurang, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, kalau nggak disekolahin, nggak dididik kan mau jadi apa gitu. Akhirnya saya ngambil keputusan pulang ke Solo, terus sambil bantu-bantu suami saya yaitu bikin bawang goreng, bikin sambal pecel seperti itu. Jadi sembari nganter anak saya sekolah, anak saya udah sekolah, saya keliling jualan gitu, Mas, nawar-nawar nih ke
tukang-tukang sayur, pedagang, terus nawarin ke sekolahan-sekolahan, ke kecamatan, ke puskesmas gitu, keliling. Keliling dulu ya. Iya, keliling. Oke. Ini sih, Mbak. Iya, Di sini proses apa nih, Mbak? ini proses ngupasnya, Mas. Jadi tahap awal itu gimana nih ngupasnya? Ngupasnya itu dicuci dulu sebelum dikupas. Terus habis itu baru dikupas. Makanya kupasannya kan bersih-bersih kayak gini, Mas. Ini sebelum dikupas sudah dicuci dulu. Kayak gini, sampai bawah. Ini campur, Mas. Bawangnya, bawang mangu sama bubuk. Dicampur jadi satu ya. Iya, itu ngupas. Potong itu nanti sampai di rumah kita udah tinggal goreng aja. Jadi tiap rumah itu biasanya ngupas potong berapa kilo deh? 75 kilo. Kalau berapa orangnya biasanya? Sekarang udah hampir 40-an, Mas. 40 orang. Iya. Di warga. Iya, warga di kampung sini. Satu kelurahan, Mas ya. Iya. Asli dari mana nih bawangnya? Ini berarti dari Tawangmangu, dari Sukopo, sama dari Brebes, Mas. Tapi kalau dari Brebes aja itu rasanya kurang, kalau di tempat saya ya bagi saya kurang ada manisnya. Nah kalau di mix sama Tawangmangu sama Sukopo itu nanti rasanya jadi manis gurih gitu. Iya. Ya, kulitnya harus sampai bersih. Terus bagian ujungnya ini nggak boleh habis, Mas. Jadi kalau diperhatikan, maaf ya, semuanya ini ujungnya ini nggak boleh habis, Mas. Jadi biar kalau dipotong itu bisa tetap utuh-utuh kayak gini. Iya, iya nih. Kayak gini. Ya ini nggak habis kan. Ini nanti potongnya bisa utuh. Tapi kalau ini buangnya sampai setengah, itu nanti dia dipotong ambiar, Mas. Jadi remuk. Jadi mesti kayak gini. Semuanya udah di-briefing, pengupasnya harus seperti ini. Bersih. Iya, ada bisa begini kayak gini. Iya, pas dipotong nanti ambiar. Sempat ini nggak ketika keliling itu ada penolakan atau hal Ada, yang Mas. Ada, terutama itu dibilangin aji mumpung. Karena saya kan ngajak anak toh, Mas, dikiranya biar kasihan anaknya dibawa, padahal di rumah nggak ada yang ngomong gitu. Jadi bukan yang orang-orang julid itu dodol ngejak anaknya ben dimesake ben dituku gitu. Padahal saya benar-benar karena tak ajak itu karena memang di rumah itu tidak ada yang dititipi, Mas. Jadinya saya jualan itu daripada saya khawatir anak saya di rumah kenapa-napa, jadi mending tak bawa gitu. Jadi sambil jualan itu jemput sekolah, terus anak saya ya tak bawa jualan dulu, nanti sekitar 2 jam tak ajak keliling gitu baru pulang. ini proses apa ini Pak di sini Pak? Pemotongan Pak, marut istilahnya. Iya. Jadi ini bawang-bawang yang sudah dikupas ya kulitnya ya, terus langsung aduh, Dibuang ini. ini satu orang bisa berapa kilo nih Pak? Kupas ini, Pak? 80 Mas sama Mas. 80 kilo. Iya, 80 kilo. Tangannya pakai alas kain gitu Pak ya, Iya, biar aman. biar aman. Ini alatnya juga tajam Pak ya ini. Tajam Mas. Pakai apa ini Pak alatnya? Ini kalau beli banyak Mas beli Mas. Kalau ini buat sendiri. Buat sendiri nih. Ya, pisaunya. Pisaunya bikin sendiri. Ya, dari Ini awet ya. ya awet dari baja Mas. Nah ini teman-teman bawangnya juga gede-gede Pak ya. Iya, gede Mas. Pogo ini Pak. Iya. Berapa jam? 80 kilo ini Pak? Nah, itu sampai Mas, itu kan saya pasti kerja, nanti pulang kerja mau lagi sampai jam 7 malam. Ya mau tak tinggal kerja dulu. Oh tangannya udah sampai jangan saplas itu Pak? Ibu buat keamanan Mas, khusus keamanan. Demi keamanan ya. Iya. Nah ini hasil yang sudah Dipotong. Nah ini karena kita kan pakai manual, Mas. Nih, jadi potongannya itu masih utuh-utuh seperti ini. Nah ini gunanya kenapa tadi kalau ngupas nggak boleh sampai habis itu nih. Ini dia buat pengunci ini, Mas. Nah jadinya masih utuh seperti ini. Nih. Masih bagus-bagus seperti ini, Mas. luar biasa cakep. Ya. Itu nggak pecah berarti Pak? Iya, betul, Mas. Nggak hancur. Iya, kuncinya cuma di ini. Nah ini kan nggak boleh hilang. Nah ini buat penguncinya, Mas. Belajarnya bikin bawang goreng dulu gimana?
Dulu majikan saya itu kan suka bawang goreng mas, nah saya sering disuruh bikin. Nah akhirnya bisa kan bikin bawang goreng. Nah suami saya itu kan jualan sayur, kulaan bawangnya itu kan di pasar. Nah saya coba, kalau saya coba bikin bawang goreng gimana, nanti jenengan sing masarke. Akhirnya dibawa suami saya, dibawa keliling jualan laku. Nah dari situ berarti kalau suami saya jualan laku, berarti ini aku juga bisa nih tak titip-titip nih sama aku jualan sendiri gitu. Jadi selain tak titip nih suami, saya juga jualan keliling sendiri gitu mas. Karena orang dulu tuh kayak tahun 2014 itu kayak belum banyak bawang goreng ditoplesi gitu. Karena dulu susah mau cari toplesnya itu kan, kalau dulu saya bekas sosis itu loh mas, bekas sones itu. Oh dipakai buat bawang goreng? Iya dipakai buat bawang goreng. Itu awalnya gurunya anak saya itu minta dibikinin lah, mau tak wadai apa kan saya bingung, mau tak wadai plastik itu jelek. Akhirnya ya nyoba itu tak pakai toples bekas. Berarti tak cutui dulu baru tak buat wadai bawang itu satu toples. Lama-lama temennya pengen gitu. Kita langsung ke tahap sini ya Pak ya? Ya ini mas, orang kalau usahanya maju itu pasti ditiru, itu udah pasti. Tapi rezeki itu kan udah diatur sama Gusti Allah kan mas. Makanya saya itu orang mau belajar ke sini itu tak persilahkan. Bahkan ada yang nginep sampai seminggu 2 minggu belajar bikin bawang goreng ke sini itu tak persilahkan mas. Karena saya punya pendirian rezeki itu udah diatur Gusti Allah. Nah kalau rezekimu kowe gur arep mbok pek dhewe, ra mbok tularke. Lah kowe kok mati apa gur arep nggawa duit, ya toh. Nah, sedangkan ilmu yang tak kasih ke sama orang-orang yang belajar ke sini, nah itu kan celengan saya sesungguhnya mas, yang tak bawa sampai nanti saya kalau udah tidak ada gitu. Makanya banyak sekali orang yang belajar ke sini bahkan sudah jualan, beli toples di sini, beli bawang di sini, itu boleh banget mas, dan tanpa dipungut biaya. Bahkan tempat tinggalnya nginep di sini, makan juga di sini. Gratis itu? Gratis. Masya Allah. Iya. Ini kalau ada kompetitor, ada orang niru, nggak khawatir ada saingan gitu? Tidak takut mas. Insya Allah saya tidak takut karena saya punya Gusti Allah yang maha kaya. Banyak sekali yang udah niru mas. Awalnya jualin dulu, terus lama-lama bikin sendiri gitu juga ada. Gitu awalnya ngambil dulu, nggak pakai bayar, udah punya terus bikin sendiri gitu juga banyak mas. Tapi ya tidak apa-apa. Buktinya tidak semakin berkurang, alhamdulillah semakin bertambah. Dari dulu yang tidak punya tempat produksi, sekarang bisa punya tempat produksi, bisa punya gudang, Masya Allah, itu karena kemurahan Gusti Allah. Jadi jangan pernah takut menularkan ilmu yang kalian punya, selama itu bermanfaat untuk orang lain. Harapan kedepannya usaha saya ini ya terus berkembang, bisa bermanfaat untuk orang banyak, bisa memberikan kemanfaatkan untuk tetangga sekitar lebih banyak lagi. Karena kalau orderannya semakin banyak, otomatis saya nerima orang lagi. Karena terus terang masih banyak sekali yang ingin ikut kerja di sini mas. Tapi karena ya itu kalau saya terima semua, nanti sehabis lebaran itu kan orderan nggak sebanyak ini. Nah kasihan yang pegawai-pegawai lama mas, otomatis kan mereka nanti berkurang. Makanya mau nambah orang itu juga mikir berkali-kali juga mas. Mungkin pesan atau saran buat teman-teman di luar, buat anak-anak muda juga nih mungkin yang pengen usaha gitu, saran dari Bu ini atau pesannya gimana nih? Sarannya ya jangan takut mencoba mas. Gagal itu biasa. Dulu saya sebelum bawang goreng bikin galanti sama sambal pecel itu juga ada errornya juga mas, banyak gagalnya, banyak penolakan. Tapi kalau nanti kalian sudah ketemu jalannya, kalian telaten, kalian tekun, nah contohnya saya seperti itu mas. Jadi harus tekun, telaten, konsisten. Kalau kalian jualan awalnya bagus, ya udah sampai seterusnya itu bagus terus. Jangan diowahi kalau kayak bumbu, biasanya takarannya 1 sendok, jangan dikurangi setengah sendok karena udah wah kira selaras dikurangi sedikit mesti raketok. Nah itu jangan. Jadi tetap konsisten sama produk yang kalian bikin seperti itu. Oke Bu Rini, mungkin itu aja. Terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Sukses terus buat usahanya, semakin jaya lagi. Dan sehat terus
bisa menginspirasi banyak orang. Amin. Terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan ambil baiknya. Kalau ada buruknya mohon dimaafkan. Semoga menginspirasi bisa untuk ide usaha atau berjualan kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, kiranya cukup sekian sekilas informasi mengenai bawang goreng. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di liputan berikutnya.